Karena di dalam mazhab Syafi'i, puasa Ramadan itu adalah ibadah yang terpisah-pisah. Makanya wajib setiap malam untuk berniat. Ya, karena sekali lagi puasa Ramadan itu adalah ibadah yang terpisah-pisah. Sama seperti sholat yang 5. Sholat yang 5 itu kan ibadah yang terpisah-pisah. Bisa dipahami Ustaz ya? Makanya kalau kita pakai cotton bud, ya, itu kan hanya sampai pada saluran saja. Justru tidak sampai ke gendang telinga kan. Nah, itu membatalkan. Dijelaskan oleh para fuqaha muasirin ya, yang membatalkan puasa itu adalah kalau yang disuntikkan itu ke urat nadi. Artinya cara menyuntikkannya yang 25 derajat. Kemudian ada yang 15 derajat. Nah, 15 derajat ini berarti yang disuntikkan itu adalah kulit bagian luarnya. Itu tidak membatalkan puasa. Ya, artinya kalau sudah sampai rasanya air itu ke makhraj huruf H, maka batal puasa. Karena di makhraj huruf H itulah baru bagian dalam dari mulut atau tenggorokan. Kami, kata beliau, Syekh Fadl, dan ini adalah salah satu guru yang dipegang ya saat itu, karena beliau adalah salah satu mufti tarim. Ya, wa nahnu nujibuhum bil ibtal. Kami menjawab itu membatalkan puasa. Jadi memakai inhaler ya, itu membatalkan puasa. Wa yajuzu isti'maluhu lid-darurati ma'al qada. Tapi boleh dipakai ya, boleh dipakai lid-darurati kalau dalam kondisi darurat. Ada kadang misalkan yang misalkan ada seorang yang terkena penyakit asma, kalau tidak pakai bakhah itu sudah darurat sekali, sudah bahaya sekali. Nah, boleh nggak dia pakai seperti itu? Maka hukumnya adalah boleh. Tapi ma'al qada, wajib mengqada puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala al-habibil mustafa sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. أما بعد فإني نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, yang sama-sama kita hormati selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, Tuan Guru kita Dr. Muhammad Hanafi LCMSY, dan juga kepada para asatidah semuanya, peserta pelatihan dakwah pinggir, itu namanya. Baik, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya, izinkan kami di sini untuk menyampaikan materi tentang qadaya as-siyam al-fiqhiyah,
seperti yang tertera di layar, masalah-masalah fikih terkait puasa ala madhabil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baik, saya rasa ini adalah kaji mengulang ya bagi kita, karena kita semua saya tahu adalah para ustadz. Kita akan mengkaji sekilas tentang fikih puasa, fikih dasar saja nih, insyaallah tidak akan rumit-rumit sekali ya. Baik, insya Allah kita bagi waktunya ini, kan waktu kita 1,5 jam ya Ustaz ya, 1,5 jam. Sejamnya kita coba untuk materi, kemudian setengah jamnya kita coba nanti kalau ada yang mau didiskusikan kita diskusikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sebutkan tadi, tema kita adalah tentang masalah-masalah populer terkait fikih puasa ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, fokus kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i saja yang saya kumpulkan di sini ya Ustaz ya. Baik. Pertama saya buat di sini definisi fikih supaya nanti kita fokus membahas fikihnya, bukan membahas tentang dalilnya. Apa itu fikih? Al-fiqhu huwa ilmun bihukmin syar'iyyin, pengetahuan tentang hukum syariat. Amaliyin muktasabun min dalilin tafsili, ilmu tentang hukum syariat terkait amaliyah ya, mulai dari kita bangun sampai tidur lagi. Jadi aktivitas di situ hukumnya apa, itu namanya adalah hukum fikih. Contohnya seperti duduk di sini hukumnya apa, itu kan duduk itu kan aktivitas ya Ustaz ya. Kalau ini kan terkait puasa, misalkan berniat itu hukumnya apa, sahur itu hukumnya apa. Jadi sahur hukumnya sunnah, itu namanya adalah hukum fikih ya. Apalagi memalamkan niat di puasa wajib adalah wajib ya, memalamkan niat di puasa wajib adalah wajib. Nah itu adalah fikih. Jadi kita fokus kepada hukumnya, tidak fokus kepada dalilnya. Kalau fokus kepada dalilnya mungkin kita buat di momen-momen selanjutnya ya. Baik, al-fiqhu huwa ilmun bihukmin syar'iyyin amaliyyin muktasabun min dalilin tafsir. Nah, semua hukum fikih itu diambil dari dalil sebetulnya ya, tapi sudah dikumpulkan oleh para ulama, dibukukan dalam kitab-kitab fikih. Baik. Misalnya contohnya ifradu shaumi yaumil jum'ati makruh. Mengkhususkan puasa pada hari Jumat adalah makruh. Nah, ini contoh dari hukum fikih. Ya, mengkhususkan puasa pada hari Jumat adalah makruh. Nah, ini contoh kalimat terkait fikih. Baik. Muhtawal maudhu'. Mohon izin saya berdiri, Ustaz ya. Muhtawal maudhu'. Jadi cakupan pembahasan kita nanti ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang definisi puasa secara umum. Kemudian ahkamu shaumi Ramadan khususan terkait hukum-hukum puasa Ramadan secara khusus, karena kita momennya sekarang sudah dekat kepada bulan Ramadan ya, bulan Sya'ban, habis itu bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, amin. Kemudian al-mulhaqat, terkait masalah-masalah yang dihubungkan, yang dikaitkan dengan puasa Ramadan atau puasa secara umum. Baik, masuk kepada tema pertama atau subtema pertama, ta'rifus shaum, definisi dari puasa. Dari definisi puasa inilah nanti kita akan bagi masalah-masalahnya. Ta'rifus shaum, definisi dari puasa, huwa imsakun 'anil muftirat 'ala wajhin makhsus. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dengan cara tertentu. Itulah definisi dari puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dengan cara tertentu. Kita bagi definisi ini menjadi 3 penggalan kalimat ya. Yang pertama, al-imsak, menahan diri. Kalau dikatakan menahan, berarti di situ harus ada qasad, harus ada niat. Maka pembahasan pertama kita nanti adalah niat puasa. Ya Ustaz ya. Nah, kalau ada kata-kata menahan, berarti di situ ada qasad, ada tujuan, ada niat. Berarti pembahasan pertama adalah niat puasa. Kemudian menahan diri dari al-muftirat, yang membatalkan puasa. Maka nanti pembahasan kedua adalah yang membatalkan puasa. Secara umum
digariskan oleh para ulama, yang membatalkan puasa itu adalah khuruju kharij wa dukhulu dakhil. Ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita atau ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Itulah secara umum yang membatalkan puasa. Tapi nanti akan kita rincikan ya. Kemudian ala wajahin makhsusin, dengan cara tertentu. Cara tertentu ini maksudnya adalah jami'un nahar, sepanjang hari. Waktunya fi waqtin qabilin lisaum, jami'un nahar fi waqtin qabilin lisaum, sepanjang hari. Kalau secara spesifiknya adalah mulai dari subuh sampai maghrib. Ya, mulai dari jam 5 misalkan masuk waktu subuh sampai jam 6 masuk waktu maghrib. Nah, disitulah wajib imsak tuh. Fi waqtin qabilin lisaum, pada waktu atau hari yang cocok untuk dipuasakan. Makanya nanti pada pembahasan yang ketiga ini kita akan menjelaskan tentang waktu kita diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya berpuasa. Ada hari-hari kita diharamkan untuk berpuasa. Ya, nah, jadi itu nanti akan kita jelaskan pada masalah yang ketiga nih. Jadi sudah tergambar ya, sudah tersimpulkan dari definisi ini ada 3 yang harus kita bahas. Baik. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu qadaya fil niyat, masalah-masalah atau hukum-hukum terkait niat puasa. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. An-niyatu fil qalbi. Niat kan saya rasa kita sudah tahu apa maksudnya niat. Niat itu adalah ingin atau bermaksud ingin melakukan sebuah pekerjaan. Kalau niat puasa berarti bermaksud ingin melakukan puasa. Tapi hakikat niat itu adalah an-niyatu fil qalbi. Niat itu sebetulnya adanya di dalam hati. Wa yajibu ta'yinu fi fardih. Khusus pada puasa yang fardu, ya, khusus pada puasa yang fardu itu wajib dita'yin. Puasa yang fardu, Ustaz semuanya, puasa yang fardu kira-kira apa saja? Puasa Ramadan, apa lagi? Puasa nadar, ada lagi? Puasa qadaan, ya, puasa qadaan dari Ramadan, apa lagi? Puasa kafarah, ya, puasa kafarah. Ya. Jadi semua puasa yang wajib itu wajib ditentukan niatnya. Misalkan sengaja aku puasa Ramadan, sengaja aku puasa nadar, sengaja aku puasa kafarah, sengaja aku puasa qada Ramadan. Ya, itu wajib ta'yin pada puasa fardu. Berbeda kalau puasa sunnah nanti. Kalau puasa sunnah tidak perlu dita'yin betul. Sengaja aku puasa saja itu sudah cukup. Ya, baik. An-niyatu fil qalbi, niat itu tempatnya pada hakikatnya ada di dalam hati. Wa yajibu ta'yinu fi fardih, dan wajib ditentukan pada fardu puasa. Wa fi Ramadan yulfaz, secara khususnya kalau di bulan Ramadan, karena kita tadi momennya adalah mendekati bulan Ramadan, bisa dilafazkan, dan ini hukumnya adalah sunnah, bi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, nah inilah secara sempurnanya, secara lengkapnya niat puasa Ramadan. Sengaja aku puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Nah, fardu Ramadan itu namanya adalah ta'yin. Fardu Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, adapun untuk redaksi niat ini sebetulnya tidak perlu kita perdebatkan sekali, Ustaz ya. Nah, tapi kalau mau lebih bagusnya seperti inilah cara bacanya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan Ramadan ya, seperti yang kita dengarkan di rekaman-rekaman di TV. Baik. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pada niat puasa fardu. An-niyatu fil fardi jazimah mustaqillah mubayyitah. Jazimah, tidak boleh ragu-ragu. Makanya tadi harus lengkap seperti yang kita sebutkan tadi. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu sudah jazimah. Sudah pasti tidak ada ragu-ragu lagi. Kemudian mustaqillah, khusus pada bulan Ramadan, ya. Kita kan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau Ramadan itu ada 30 hari ya. Itu niatnya harus mustaqillah, tersendiri-tersendiri. Karena di dalam mazhab Syafi'i, puasa Ramadan itu adalah ibadah yang terpisah-pisah. Jadi hari pertama itu puasa khusus hari pertama, satu ibadah.
Puasa kedua itu juga ibadah tersendiri. Puasa ketiga itu juga ibadah tersendiri. Makanya wajib setiap malam untuk berniat. Ya, karena sekali lagi puasa Ramadan itu adalah ibadah yang terpisah-pisah. Sama seperti sholat yang 5. Sholat yang 5 itu kan ibadah yang terpisah-pisah. Ya saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukan ibadah yang satu paket. Ya, makanya subuh wajib niat, zuhur wajib niat, asar wajib niat, dan seterusnya. Bukan ibadah satu paket, artinya tidak bisa kita kalau misalkan di saat sholat subuh tuh sengaja aku sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak bisa. Jadi subuh itu ibadah tersendiri, zuhur ibadah tersendiri, dan seterusnya. Ini juga puasa pertama itu ibadah tersendiri, puasa kedua ibadah tersendiri, ketiga ibadah tersendiri, dan seterusnya. Makanya wajib niat setiap malam. Ya, jadi jazimah, kemudian mustaqillah, ibadah tersendiri, kemudian mubayyitah, wajib dimalamkan. Ini khusus pada puasa fardu nih Ustaz ya. Wajib dimalamkan. Apa maksudnya dimalamkan ini? Artinya berniat puasa wajib itu seperti puasa Ramadan itu wajib di malam hari. Dari mana batasnya malam hari? Mulai dari maghrib sampai subuh. Mulai dari maghrib sampai subuh. Makanya kalau kita berbuka puasa di hari pertama misalkan ya, buka puasa di hari pertama, maka sudah boleh kita berniat puasa untuk esok hari. Ya, pas waktu maghribnya saja. Pas waktu maghribnya di puasa pertama sudah boleh berniat puasa untuk esok hari, hari kedua, dan seterusnya. Karena batas waktunya adalah mulai dari maghrib sampai subuh. Yang penting jangan terlewat dari subuh. Itu saja. Kalau terlewat dari subuh, maka konsekuensinya nanti niat kita tidak sah, otomatis puasa kita juga tidak sah. Tapi nanti ada saran dari para ulama. Ini dia sarannya. Qaulu. Jadi tadi syaratnya kalau dalam mazhab Syafi'iyah, niat itu harus jazimah, mustaqillah, kemudian mubayyitah. Harus tidak boleh ragu-ragu. Kemudian setiap malam, kemudian mubayyitah, harus di malam hari, tidak boleh lewat subuh. Qalu, para ulama menyarankan, wa yundabu ayyanwiya awwala lailati shaumi syahri Ramadan. Kita dianjurkan pada bulan puasa Ramadan di malam pertama untuk berniat 1 bulan penuh. Ya, kan sebetulnya tadi itu tidak sah ya. Tapi kita dianjurkan di malam pertama untuk puasa 1 bulan penuh ke depan. Nah, kenapa? Karena di dalam mazhab Malikiyah, puasa Ramadan itu adalah ibadah satu paket. Ya, ibadah satu paket. Jadi yang 30 hari itu cukup satu niat saja sudah cukup. Berbeda tadi kalau kita di dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau mazhab Syafi'i, puasa Ramadan yang 30 hari itu adalah ibadah yang terpisah-pisah. Kalau mazhab Maliki, puasa Ramadan itu adalah ibadah satu paket. Jadi cukup 1 kali niat di malam pertama pada bulan Ramadan. Oke. Fungsinya liyanfa'ahu taglidul imami Malik, supaya nanti kalau kita taglid kepada Imam Malik itu akan berfungsi supaya puasa kita tidak batal. Kalau terlewat misalkan, kalau terlupa, misalkan di hari ketiga kita lupa untuk berniat esok hari untuk puasa, tapi di hari pertama kita sudah berniat untuk puasa 1 bulan penuh, maka dengan taglid kepada Imam Malik, ya, puasa ketiga kita itu dihitung sah. Baik. Kemudian kama yusannu lahu ayyanwiya awwalal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu shaumuhu 'inda al-Imam Abi Hanifah. Begitu juga menurut madhab Abu Hanifah, ya, ini kita sebutkan yang seperti ini untuk hati-hatinya nih ya, untuk hati-hatinya. Menurut madhab Abu Hanifah bahwa berniat puasa wajib itu tidak harus di malam hari, boleh berniat di siang hari, sama seperti puasa yang sunnah. Ya, makanya dianjurkan oleh para ulama, kalau misalkan tadi malam nih
kita lupa untuk berniat puasa hari ini, teringatnya baru sekarang nih jam 8, maka dianjurkan kita berniat sekarang, kalaupun sudah jam 8. Tapi tentunya supaya bermanfaat, supaya berfungsi niat itu, kita harus taklid kepada Al-Imam Abu Hanifah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami Ustaz ya. Baik. Kemudian ini tidak perlu. Nah, itulah tentang niat. Khusus tadi puasa wajib, nah itu saja yang perlu kita tekankan. Puasa wajib itu harus jazimah, tidak boleh ragu-ragu, mustaqillah, ibadahnya tersendiri-sendiri, artinya setiap malam wajib, mubayyitah, wajib juga dimalamkan, dan juga saran-saran dari para ulama tadi. Selanjutnya masalah yang kedua di definisi tadi, yaitu qadaya fil muftirat, masalah-masalah yang berhubungan dengan yang membatalkan puasa, dan ini sebetulnya yang banyak. Baik, kita bacakan standar yang digariskan oleh para fuqaha ya. Dengan memahami standar ini, insya Allah akan paham kita cabang-cabang di masalah-masalahnya nanti. Standarnya apa? Yadhkurul fuqaha dhabitul muftir. Para fuqaha menyebutkan standar yang membatalkan puasa itu apa? Wa huwa kullu ainin wasalat ila jawfin min manfadin maftuh. Setiap benda, yang dinamakan dengan benda adalah cair atau padat, bukan asarnya, bukan hanya bekasnya, bukan hanya warna yang masuk, atau bukan hanya rasa yang masuk, atau bukan hanya bau yang masuk. Jadi ain itu artinya cairan atau benda padat. Ya, setiap cairan atau benda padat wasalat ila jawf, yang masuk kepada rongga yang terbuka di dalam tubuh, kullu munfatih dakhilal badan, itu maksudnya adalah jawf. Ya, yang masuk kepada jawf di dalam tubuh kita, dan di dalam itu posisinya dia terbuka anggota tubuhnya, min manfadin maftuh, dari rongga tubuh yang di luar yang terbuka juga. Kita ulangi, kullu ainin, setiap benda cair atau benda padat, wasalat ila jawf, yang masuk ke dalam tubuh dan di dalam tubuh itu terbuka juga, min manfadin maftuh, masuknya juga harus dari rongga yang terbuka di bagian luar. Oke, sekarang yang mana rongga yang terbuka yang di dalam tubuh, yang di luar tubuh kita? Satu, apa saja? Mulut, ya. Mulut, rongga terbuka, kemudian di dalamnya juga ada jawf. Apa itu? Tenggorokan. Karena tenggorokan ini kan munfatih dakhilal badan, terbuka di dalam badan. Mulut, apa lagi? Hidung. Hidung juga begitu. Hidung rongga terbuka, ya, manfad maftuh, kemudian di dalam juga jawf. Apa lagi? Telinga. Telinga juga, ya. Di dalam mazhab Syafi'i telinga juga termasuk manfad maftuh, dan di dalamnya ada jawf. Apa lagi? Ada lagi, Ustaz? Hah? Ya. Kemaluan depan dan juga kemaluan belakang. Nah, itu juga termasuk manfad maftuh. Ada satu lagi. Apa satu lagi? Apa? Mata. Mata nanti pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i itu bukan termasuk manfad maftuh. Ya, pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, mata itu bukan manfad maftuh. Makanya kalau misalkan kita pakai tetes mata atau pakai celak, dan kalaupun terasa di tenggorokan obatnya masuk, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya bukan dari anggota tubuh yang terbuka, yaitu mata. Ya, ada satu lagi tadi anggota tubuh yang terbuka, apa, Ustaz? Mohon maaf, puting susu wanita. Ya, nah itu termasuk manfad maftuh juga. Jadi kalau ada yang masuk dari situ, obat misalkan, dan terasa masuk ke dalam, nah maka batal puasanya. Oke. Jadi ini yang perlu kita pahami Ustaz ya. Standar yang dibuat oleh fuqaha ini, kullu ainin wasalat ila jawfin min manfadin maftuh. Setiap benda cair atau padat masuk ke dalam jawf, ke dalam min manfadin maftuh, dari anggota tubuh yang terbuka. Nah, dari sinilah nanti pembahasan para fuqaha itu, apakah misalkan rokok membatalkan puasa,
Apalagi inhaler membatalkan puasa, seperti yang saya sebutkan tadi, tetes mata membatalkan puasa atau tidak. Apalagi suntik, korek telinga, taktir, dari standar yang kita sebutkan tadi. Oke. Ini ada rinciannya sedikit. Fama wasala ilal jawfi min manfadin ghairi maftuh, maka sesuatu yang masuk ke jawf, ke dalam tubuh, tapi bukan dari manfad yang maftuh, ya, bukan dari anggota tubuh rongga yang terbuka, fala yuftiras shaim, maka itu tidak membatalkan puasanya orang yang berpuasa. Contohnya apa? Kama law ihtasala wa wajada burudatal ma'i dakhila jismih. Sebagaimana kalau kita mandi sedang puasa nih. Mandi kemudian kan terasa ada segar di dalam tuh. Ya Ustaz ya? Nah, itu berarti air itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, tapi apakah batal puasanya? Tidak. Kenapa? Karena air itu masuk ke dalam tubuh dari anggota yang bukan terbuka, yaitu pori-pori. Jadi pori-pori itu bukan anggota tubuh yang terbuka. Makanya kalau misalkan kita pakai balsem, ya Ustaz ya, pakai balsem terasa ada masuk ke dalam, batal puasa apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena masuknya bukan dari manfad maftuh, bukan dari yang terbuka, hanya dari pori-pori saja. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami standar yang sedikit ini. Baik, ini kita rincikan, Ustaz ya, rincikan tadi. Hanya sebagian masalah saja nih, tidak semuanya kita bahas. Oke. Pertama, al-fam, mulut. Ya, mulut itu kan ada bagian luar, ada bagian dalam. Tadi kan yang membatalkan puasa itu kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam. Kalau hanya masuk keluar saja itu tidak membatalkan puasa. Nah, dari mulut yang manakah bagian dalam, yang mana bagian luar? Perhatikan di situ, Ustaz, di makhraj huruf, foto makhraj huruf tuh, ini Ustaz ya, nampak ya? Nah, jadi kok berantakan tulisannya? Berarti nggak terbaca ininya, PPT-nya. Baik, kita jelaskan saja dari foto tuh, Ustaz ya, yang di bagian atas tuh, yang mulut. Makhraj huruf kha dan ha itu adalah bagian luar. Jadi kalau ada sesuatu masuk, misalkan air, cairan, hanya sampai kepada makhraj huruf kha saja, maka belum batal puasa. Atau huruf ha saja, belum batal puasa. Yang mana yang batal? Huruf ha atau hamzah, a atau ha. Ya, artinya kalau sudah sampai rasanya air itu ke makhraj huruf ha, maka batal puasa. Karena di makhraj huruf ha itulah baru bagian dalam dari mulut atau tenggorokan. Bisa dipahami Ustaz ya? Oke. Kemudian al-anf, hidung. Hidung juga ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Nah, yang bagian dalam itu adalah pangkal dari tulang. Ini namanya adalah al-marin. Yang bagian ujung nih, yang lembut itu namanya adalah al-marin. Kalau sampai di situ saja itu belum batal puasa, karena itu masih bagian luar. Kemudian yang setelah marin itu namanya adalah khayshum. Tulang tuh itu namanya adalah khayshum. Kalau sampai di situ saja airnya belum batal puasa. Tapi kalau sudah terasa air itu melewati khayshum, melewati tulangnya, ya, maka disitulah baru batal puasa. Jadi khayshum ini apa? Tulang ini belum termasuk yang membatalkan puasa kalau sampai masuk ke situ. Ya, melewati khayshum lah baru yang membatalkan puasa. Oke. Kemudian al-udhun. Al-udhun ini tidak bisa dibaca teksnya. Telinga di dalam fikih mazhab Syafi'i, bagian dalamnya adalah saluran yang menuju gendang telinga. Jadi saluran tersebut itu sudah termasuk bagian dalam. Kalau guru-guru kita menjelaskan, bagian luarnya itu adalah kalau kita masukkan telunjuk
Ya, apa yang sampai di telunjuk yang normal ya. Apa yang sampai di telunjuk itu masih bagian luar. Kalau sudah tidak sampai lagi telunjuk itu masuk, itu berarti sudah bagian dalam. Artinya saluran yang menuju gendang telinga itu sudah termasuk bagian dalam telinga. Oke. Coba kita lihat di sini, kalau di dunia medis saja, gendang telinga keluar itu masih dikatakan sebagai telinga luar. Coba diperhatikan, nampak nggak Ustaz? Ini ya, ini gendang telinga, saluran telinga, kemudian daun telinga. Ya, di dunia medis ini masih telinga luar. Sehingga kalau kita berpatokan di sini, air itu sampai ke gendang telinga, belum batal puasa. Ya, jadi unzur ila surah, coba kita perhatikan ke gambar, wa ta'rif al-farqa ma bainal fuqaha wal atibba. Kita akan mengenal di mana sisi perbedaan antara yang dijelaskan oleh ulama fikih dan juga dijelaskan oleh para tim medis. Jadi kalau di dalam fikih masuk ke saluran ini saja itu sudah batal puasa. Bisa dipahami Ustaz ya? Makanya kalau kita pakai cotton bud ya, itu kan hanya sampai pada saluran saja. Justru tidak sampai ke gendang telinga kan? Nah, itu membatalkan puasa. Oke. Baik. Kemudian ini kita sebutkan karena terkadang ada kondisi darurat. Mungkin gatal sekali rasanya telinga ini ya. Harus dikorek ini. Baik. Ini kita sebutkan penjelasan yang disebutkan oleh Syekhu Masyayikhina, syarah dari Al-Yaqutun Nafis. Boleh menyebutkan begini. Wa atadzakkaru qawlan fil madhhab Syafi'i muqabil al-ashah. Di dalam mazhab Syafi'i ada pendapat kedua, tapi pendapat kedua ini artinya bukan yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ya. Ada pendapat yang lemah dibandingkan dengan yang mu'tamad. Oke. Apa itu? La yabtulu shaumu biwusulil ma'i ila batinil udhun. Tidak batal puasa kalau misalkan ada air masuk ke dalam telinga. Itu pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini mungkin bisa kita pakai kalau dalam kondisi darurat seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. La yabtulu shaum biwusulil ma'i ila batinil udhun wa huwa qaulun qawi. Dan ini sebetulnya pendapat kuat juga, tidak lemah-lemah sekali. Ya, karena dia kalau kita belajar di madrasah Syafi'iyah, kalau muqabilul asah itu lawan dari al-asah itu masih kuat sebetulnya ya. Tidak lemah-lemah sekali. Oke. Baik. Dan ini juga sebetulnya terdapat pada nuskhah atau manuskrip yang ada di Kitabul yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi di redaksinya itu kalau kita baca saqatat 'ala nusakh fil kalimat la min ibaratiha. Ada kata la yang gugur dari redaksi al-um yang dicetak sekarang. Apa redaksinya? Wa yafturu biwusuli syai'in ila udunihi wa aslul ibarah wa la yuftir atau wa la yaftur. Ya. Jadi dengan gugurnya kata la ini saja itu kan sudah jauh sekali berbeda hukumnya. Ya. Jadi yang dicetak itu adalah wa yuftiru biwusuli syai'in ila uduni. Kalau ada yang masuk ke telinga maka batal puasa. Padahal di manuskrip yang lain itu ada kata lanya wala yuftiru biwusuli syai'in ila udun. Nah, makanya tadi ini termasuk pendapat yang kuat juga. Oke. Kemudian ya, perhatikan ke gambar. Ini masih yang membatalkan puasa tadi. Kita ambil dari standar yang dijelaskan oleh fuqaha tadi. Baik. Yang pertama tentang suntik, kemudian inhaler ya, kemudian odol. Ya, Ustaz? Nah, ya. Baik. Tentang yang pertama tadi, yaitu suntik.
Apa hukumnya? Hukumnya sebetulnya kalau kita memakai standar yang tadi, ya, suntik itu kira-kira membatalkan puasa apa tidak? Kenapa? Karena tidak, karena masuknya tidak melalui rongga yang terbuka. Dia masuknya kan dari pori-pori. Kalau kita mengikuti standar yang tadi. Cuman karena suntik ini kan ini ada macam-macamnya, Ustaz ya. Ada di sini yang pernah belajar apa jenis-jenis suntik ini. Baik. Jadi kalau cara mensuntikannya tahu tidak kan? Ada yang 90 derajat, ada yang 45 derajat, ada yang apalagi 25 derajat, ada yang 15 derajat. Tahu kan yang apa contohnya nih? Oke. Saya contohkan, Ustaz ya. Contoh ya. Ini kulit ya. Ini kulit, ini jarumnya. Kalau jarum suntiknya dibuat seperti ini 90 derajat, itu berarti yang disuntikkan itu adalah ke tulang. Ya, dan itu tidak membatalkan puasa. Oke. Kemudian kalau dia 45 derajat, nah begini nih. Pernah melihat seperti itu enggak, Ustaz? Cara menyuntikkan itu kan ada yang begini kan, ada yang begini ya. Nah, kalau yang begini itu dia menyuntikkan ke bawah, ke daging, ke lapisan setelah kulit, yaitu daging. 45 derajat. Kemudian kalau dia 25 derajat, belum 15 ya. 25 derajat berarti yang disuntikkan itu adalah urat nadi. Dijelaskan oleh para fuqaha muasirin ya, yang membatalkan puasa itu adalah kalau yang disuntikkan itu ke urat nadi. Artinya cara menyuntikkannya yang 25 derajat. Kemudian ada yang 15 derajat. Nah, 15 derajat ini berarti yang disuntikkan itu adalah kulit bagian luarnya. Itu tidak membatalkan puasa. Jadi 15, 25, 45, kemudian ya Zat? Infus masuk batal. Jadi suntik sama infus itu hukumnya sama. Ya. Jadi yang mana sebetulnya yang dimasukkan tuh? Kalau yang dimasukkan itu ke nadi, maka batal puasanya. Bisa dipahami Ustaz ya? Baik. Nah, inilah yang dijelaskan di sini nih, tafsil yang rincian yang saya sebutkan tadi. Baik. Kemudian tentang memakai apa tadi? Yang kedua, inhaler. Inhaler itu hukumnya apa? Di sini kita bacakan fatwa dari Syekh Fadl ya, Syekhi masyayikhina, guru dari guru-guru kita. Yas'alun nas an isti'malil baqahah fi Ramadan naharan. Ada orang bertanya kepada beliau tentang memakai inhaler di siang hari Ramadan. Hal yubtilu dzalika as-shauma? Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Wa nahnu nujibuhum bil ibtal. Kami, kata beliau, Syekh Fadl, dan ini adalah salah satu guru yang dipegang ya saat itu karena beliau adalah salah satu mufti tarim. Ya, wa nahnu nujibuhum bil ibtal. Kami menjawab itu membatalkan puasa. Jadi memakai inhaler ya, itu membatalkan puasa. Wa yajuzu isti'maluhu lid-darurati ma'al qada. Tapi boleh dipakai ya, boleh dipakai lid-darurati kalau dalam kondisi darurat. Ada kadang misalkan yang misalkan ada seorang yang terkena penyakit asma, kalau tidak pakai baqah itu sudah darurat sekali, sudah bahaya sekali. Nah, boleh nggak dia pakai seperti itu? Maka hukumnya adalah boleh. Tapi ma'al qada, wajib mengqada puasanya. Nah, kalau Syekh Salim Buhairi ya, salah satu ulama fikih mazhab Syafi'i juga sekarang ya, beliau mengatakan ini tidak wajib mengqada. Ya, beliau mengatakan tidak wajib mengqada. Nah, tapi kalau yang difatwakan di Hadramaut itu wajib diqada. Baik. Itu yang kedua. Yang pertama tadi suntik, kemudian baqah tadi. Kemudian yang ketiga tadi apa?
Odol Ustaz ya. Odolnya sebetulnya bukan sikat giginya. Odolnya tadi yang saya maksud di foto tuh. Yang ini nih. Oke. Odol, bagaimana hukumnya? La yadurru dzalik, itu tidak berpengaruh kepada puasa, tidak masalah. Tapi ma'al muhafadzah, dengan syarat harus dijaga. Penjagaannya bagaimana? Alla yadkhula syai'un min nafsil ma'jun. Jangan sampai ada zat dari odol tersebut yang masuk ke dalam. Ya, harus dijaga betul, jangan sampai zat odolnya masuk ke dalam. Oke. Walarriqul mukhtalatu bihi, dan juga tidak boleh harus dijaga dari ludah yang bercampur dengan odol. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam. Ya. Artinya pokoknya jangan adalah yang masuk bagian dari odol itu yang masuk ke dalam, itu aja. Wala yadurru baqa'un nukha. Tidak masalah kalau misalkan ada terasa sisa-sisa aromanya. Ya. Odol aroma min. Ya sudah. Setelah selesai sikat gigi masih terasa baunya. Nah, itu tidak masalah. Kenapa? Karena bau itu adalah asar. Itu cuman bekas saja. Tadi kan kita sebutkan standarnya, yang masalah itu adalah kalau usulu ainin, ada zat yang masuk, zat cair atau zat padat. Kalau hanya aroma saja atau rasa saja atau warna saja, itu hanya asar, itu tidak masalah, tidak berpengaruh kepada puasa. Oke, bisa dipahami yang tiga tadi itu, Ustaz ya? Dari suntik, baqahah, kemudian jun. Baik. Bisa? Kalau sore bisa. Sore? Ya, misalkan sore sikat gigi. Oh ya, bersiwak sore. Nah, nanti kita bahas tuh. Nah, ini kita membahas yang membatalkan puasa aja dulu. Ya, oke. Kemudian, ini masih yang membatalkan puasa nih ya. Ini suruh diam nih. Diam artinya jangan dicerita-ceritakan. Tapi kita mau menceritakan nih. Gimana nih? Baik, yang membatalkan puasa yang selanjutnya adalah al-istimna. Ini yang maksudnya tidak boleh diceritakan tuh kan. Hukumnya boleh diceritakan, tapi kalau melakukan yang haram kan tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Baik, al-istimna mubtilun 'alal itlaq. Ada upaya untuk mengeluarkan sperma. Kalau keluar spermanya, maka itu membatalkan. Dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun. Bil mubasyarahkah, langsungkah, bersentuhan kulitkah, atau tidak. Mohon maaf, misalkan digesek-gesekkan, tapi dengan kain, ada lapisnya, kebantal dan sebagainya, itu hukumnya adalah membatalkan puasa. Bisa ya? Nggak perlu diceritakan. Jadi al-istimna, mengeluarkan sperma, itu hukumnya secara mutlak adalah membatalkan puasa. Ingat ya, Ustaz, ini harus ada upaya. Kalau tidak ada upaya ternyata keluar, maka itu tidak membatalkan puasa. Contoh, mimpi basah. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Apalagi? Membayang-bayangkan sesuatu tiba-tiba keluar. Itu tidak membatalkan puasa. Ya. Baik. Nah, nggak usah diceritakan. Baik. Kemudian al-istiqaah. Ini juga ada upaya untuk mengeluarkan muntah. Ini juga hukumnya membatalkan puasa. Harus ada upaya yang membatalkan puasa. Jadi kalau keluar tanpa sengaja, misalkan bulan puasa, mudik, ya kan, tetap dia puasa ya, mabuk perjalanan, muntah, itu tidak batal puasanya. Itu kan tidak ada upaya untuk mengeluarkan muntah. Baik, al-istiqaah, ada upaya untuk mengeluarkan muntah, itu hukumnya membatalkan puasa juga. Kemudian khurujul mani, tadi yang di atas tuh, itu kan al-istimna, upaya untuk mengeluarkan sperma. Yang ini nih, yang di bawah ini, khurujul mani bimubasyarah, keluar sperma dengan sebab bersentuhan kulit ya dengan perempuan atau dengan istri. Nah, itu hukumnya adalah
membatalkan puasa. Sebetulnya pelengkap dari yang di atas saja tuh. Oke. Selanjutnya al-junun. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari penyakit ini, yaitu penyakit gila. Walau lahzatan, kalaupun hanya sebentar. Contoh, ada seorang memiliki penyakit gila tapi mutaqatti', terputus-putus, kambuh-kambuh, kumat-kumat. Ini bukan ayan, Ustaz ya. Ini gila. Kalau ayan nanti akan kita jelaskan. Ini gila. Jadi hilang akal itu ada tiga level. Level pertama adalah bistitaril akal. Akalnya ada tapi tertutup. Gara-gara apa? Gara-gara tidur. Orang tidur itu sebetulnya hilang akal juga. Hilang akal di level pertama, yaitu tidur. Ya, dan itu tidak membatalkan puasa. Walau jami'an nahar, kalaupun dia sepanjang hari, Masya Allah. Setelah sahur, kebetulan malamnya begadang saja. Malamnya begadang, sahur jam 4, habis sahur tidur sebelum subuh lagi. Tidur sebelum subuh, kemudian bangun-bangun sudah maghrib. Nah, itu tidak batal puasanya. Kalaupun hilang akal, karena dia masih hilang akal di level pertama. Kemudian level kedua namanya bin ghimaril akal. Akalnya ada tapi sudah campur aduk, yaitu bisukri wal irma, mabuk atau pingsan. Nah, itu termasuk tadi yang ayan tuh kan. Karena ini termasuk yang irma tuh kan, pingsan, mabuk. Itu juga tidak membatalkan puasa kecuali kalau sepanjang hari. Pingsannya dari jam 4 subuh, tiba-tiba sadarnya sudah maghrib, maka puasa hari itu tidak sah. Kalau hanya sebentar saja, ya misalkan dari jam 8 sampai jam 10 dia pingsannya, itu tidak batal puasa atau mabuknya. Nah, oke. Baru yang ketiga adalah birtifa'il akal. Sebetulnya tidak ada lagi akalnya di situ. Itulah baru dikatakan zawalul akal, hilang akal sama sekali, yaitu dengan sebab gila. Nah, inilah yang ketiga nih, yang level ketiga itulah yang kita bahas di sini nih. Gila walau lahzatan, kalaupun hanya sebentar, itu membatalkan puasa. Baik. Ini tadi as-sukru wal igma. Ya, mabuk dan pingsan itu membatalkan puasa kalau apa tadi? Kalau seharian. Atau sebentar tapi disengaja. Sebentar tapi disengaja. Nah, contoh termasuk sengaja nih, Ustaz ya. Bius ya, betul. Dibius, dengan sebab bius pingsan, maka batal puasa kalaupun hanya sebentar. Termasuk lagi dia orangnya tidak kuat, selalu mabuk kendaraan. Dia sengaja ya dari Kubang ke Rumbai sengaja untuk mabuk perjalanan. Berangkat dari Kubang ke Rumbai naik mobil. Dia sudah tahu kalau naik mobil itu berarti akan mabuk. Mabuk pula dia di situ. Kebatal puasanya. Kalau sengaja ya. Oke. Kemudian al-jima'u wariddatu wal haid wan nifas wal wiladah. Hubungan suami istri. Ini membatalkan puasa. Kemudian wariddah, naudzubillah, keluar dari agama Islam. Kemudian al-haid, menstruasi, nifas, wiladah. Nah, ini semuanya adalah membatalkan puasa walau lahzatan, kalaupun hanya sebentar. Contoh begini, Ustaz. Ini malam hari misalkan nih ya, malam hari. Hari ke-7 haidnya seorang perempuan. Biasanya kan perempuan tuh di hari ke-7 sudah selesai ya. Tapi malam ini belum selesai. Dia berniat puasa untuk esok hari, kalaupun belum selesai, karena khawatirnya sudah selesai, dia sudah bersih. Pas dia cek jam 5 subuh, ya, karena jam 5 masuk waktu subuh, dia cek jam 5 subuh masih ada darahnya. Ya, jam 5 lewat 5 dia cek ternyata sudah bersih. Maka puasa pada hari itu tidak sah. Kenapa? Karena ada bagian dari hari itu yang dia statusnya adalah menstruasi. Ya, oke. Atau
Ini di sore hari nih, ya, menjelang berbuka. Berbuka jam 6 sore. Jam 6 kurang 5 datang menstruasinya. Maka puasa pada hari itu batal. Wajib diqadha di kemudian hari. Nah, ini mungkin kalau kita sampaikan kepada kaum perempuan, ada indikasi sedikit memberatkan. Ya, tapi motivasinya adalah kan perempuan yang menstruasi itu haram melakukan puasa. Nah, definisi haram di dalam fikih itu apa? Kalau kita lakukan dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Justru ketika perempuan tidak berpuasa itu adalah ibadah. Ya, sudah. Ketika perempuan yang menstruasi tidak melakukan puasa, itu adalah ibadah bagi dia. Secara tidak langsung dia sedang melakukan ibadah. Ya, kita yang capek-capek puasa, yang laki-laki ya, capek-capek puasa bisa jadi tidak dapat pahala. Mereka yang tidak puasa itu dapat pahala. Ya, jadi jangan dianggap itu semata-mata memberatkan. Itulah motivasinya bagi kita. Oke, itulah yang membatalkan puasa. Kemudian, pembahasan dari definisi itu, yang pembahasan ketiga dari definisi, yaitu tentang waktu ala wajhin maksus tadi. Jadi al-imsaku alil muftirati ala wajhin maksus. Imsak tadi pembahasan niat, alil muftirat yang membatalkan puasa, kemudian waktu puasa. Kapan waktu puasa? Yubda'ul imsaku min tulu'il fajri ilal ghurubi fi ayyamih. Menahan dari yang membatalkan puasa itu dimulai dari ahlan wa sahlan ustadzana al-kiram. Baik, menahan diri dari yang membatalkan puasa itu dimulai dari waktu fajar sampai maghrib. Itulah waktunya fi ayyamihi, pada hari-hari yang kita diperbolehkan untuk berpuasa. Baik. Ini kita bacakan ini karena ada kasus di lingkungan kita mungkin. Wa alaihi, oleh karena itu, fa idza sami'an nida, kalau ada seseorang mendengar azan subuh, wastamarra fil akli muta'ammidan, dia masih melanjutkan makan dengan sengaja, fa inna shaumahu batil, maka puasanya hukumnya adalah batal. Kemudian wa amma hadisu Abi Hurairah, adapun hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'a ahadukumun nida, apabila kalian mendengar azan, wal ina'u ala yadihi, dan makanan masih ada di tangannya, fala yadha'hu atau fala yadha'uhu hatta yaghdiya hajatahu minhu, maka jangan dia letakkan makanannya sampai dia selesaikan. Ada bunyi hadisnya seperti ini. Apa maksudnya? Qala al-Hakim wa hadza in sahha, hadis ini kalau memang sahih, sebetulnya kan status hadis ini ada pembahasan khusus oleh para ulama. Sebagian ulama dan mayoritas ulama itu mengatakan hadis ini adalah dhaif. Kalau memang kita terima hadis ini sahih, mahmulun 'inda awami ahli ilmi, itu ditafsirkan menurut mayoritas ulama ala annahu sallallahu alaihi wasallam alima annahu yunadi qabla tulu'il fajr, bahwa pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa di daerah itu ada dua azan. Azan sebelum fajar, azan di saat fajar. Maka hadis ini dimahmulkan atau ditafsirkan kepada azan yang pertama, yang sebelum fajar. Jadi idza sami'a ahadukumun nida, apabila kalian mendengar azan pertama di subuh, artinya sebelum fajar, wal ina'u ala yadihi, dan makanan masih ada di tangannya, maka tidak perlu dia letakkan makanannya sebelum dia selesaikan makanannya. Baik, itu waktunya. Kemudian hari-hari kita dilarang untuk berpuasa. Tadi kan imsak itu waktunya adalah mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pada hari-hari yang diperbolehkan kita berpuasa.
Berarti ada hari-hari kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kapan itu? Bi allam yakun minal ayyamil lati yahrumu shaumuha. Puasa itu tidak boleh dilakukan pada hari yang diharamkan di situ puasa. Kapan saja? Yang pertama, Yaumul Id, 2 hari raya. 2 hari raya itu kan hari senang-senang bagi kita kaum muslimin ya. Itu anak itu udah senang kali dapat THR. Baik. Yaumul Id, 2 hari raya tidak boleh berniat puasa dan puasanya tidak sah. Wa ayyamut tasyrik mutlaqan. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian wa yaumus syakki bila sabab. Pada hari ragu-ragu. Ada hari keraguan. Dalam setahun itu terkadang ada hari ragu-ragu. Apa itu? Wa huwa yaitu yaumus salasina min Sya'ban. Pada tanggal 30 Sya'ban. Kita sekarang tanggal 15. Barangkali ada nanti tanggal 30 Sya'ban. Dan hati-hati kita, tanggal 30 Sya'ban itu bisa jadi hari ragu-ragu, tidak boleh berpuasa. Yaumus salasina min Sya'ban, idza tahaddasa an-nasu bi ru'yatil hilali lailatahu. Kalau ada orang-orang memperbincangkan sebetulnya tadi malam itu ada yang melihat bulan, tapi tidak diputuskan oleh pemerintah. Ya. Contoh nih. Pada malam tanggal 30 Sya'ban. Saya mungkin punya keahlian untuk melihat bulan ya. Saya coba, kemudian nampak bagi saya, tapi kesaksian saya tidak diterima oleh pemerintah. Pemerintah tidak menyaksikan bulan, ya, tidak melihat bulan. Saya sampaikan kepada pemerintah dan tidak diterima, ya, maka hari itu adalah namanya hari ragu-ragu. Bagi kita semua yang tidak melihat bulan itu tidak boleh berpuasa, ya. Yaumus salasin min Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban, idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilali lailatahu. Ada orang memperbincangkan melihat bulan di malamnya, walam yashhad biha ahad, dan tidak disaksikan di pemerintahan. Au syahida biha man yurad, atau disaksikan di pemerintahan tapi ditolak kesaksiannya, tidak diterima oleh pemerintah. Intinya ini tidak diputuskan di pemerintahan, itu saja. Tapi ada orang yang melihat. Oke, kafasaqah wasibian. Seperti misalkan yang melihat itu adalah orang fasik atau anak-anak, tentunya kan kesaksiannya tidak diterima oleh hakim. Oke. Nah, maka itu adalah hari ragu-ragu yang tidak boleh kita melakukan puasa di situ dan hukumnya adalah haram. Ya, tanggal 30 Sya'ban dengan catatan yang tadi, nah, itu termasuk hari ragu-ragu dan tidak boleh kita melakukan puasa. Oke, kemudian selanjutnya. Wan nisful akhir min Sya'ban, pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Idza lam yasilhu bima qablahu wa lam yakun li sabab. Apabila tidak disambung dengan yang sebelumnya, sebelum pertengahan kedua, artinya tanggal 15. Jadi pertengahan kedua itu maksudnya 16, 17 dan seterusnya. Hari ini masih tanggal 15 nih Ustaz ya. Nah, kalau disambung tanggal 16 dengan hari sebelumnya, contohnya hari ini tanggal 15, maka itu boleh sah puasanya. Ya, tapi kalau tidak disambung maka tidak sah dan haram puasanya. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Sya'ban sudah lewat setengah, maka jangan puasa. Oke. Au walam yakun li sabab. Atau dia puasa pada pertengahan kedua di bulan Sya'ban tapi bukan karena ada faktornya. Berarti kalau ada faktornya boleh berpuasa. Contohnya apa? Ya, mengqadha puasa. Sudah sampai 15 Sya'ban, 16 Sya'ban ya, sudah sampai 16 Sya'ban, dia ingat-ingat ternyata ada qadhaan yang tertinggal yang belum diselesaikan. Dia mau mengqadha pada tanggal 16 Sya'ban. Nah, maka itu hukumnya adalah boleh. Nah, tidak termasuk yang diharamkan di sini. Baik, atau ada puasa nadarnya, atau dia terbiasa melakukan puasa sunnah. Kebetulan sudah pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Dia terbiasa melakukan puasa Senin Kamis, ya, puasa Senin Kamis. Tiba-tiba besok sudah tanggal 16 Sya'ban, hari Senin. Nah, boleh nggak dia puasa besok? Jawabannya boleh, karena dia sudah terbiasa melakukan puasa sunnah. Baik. Oke, jadi inilah hari-hari kita dilarang untuk berpuasa. Aduh, sudah 1 jam nih. Kita baca cepat saja. Mayunda bulisom ini tidak bisa dibaca nih.
Apa nih ya? Ini ta'jilul fitr kayaknya nih. Ta'jilul fitr. Hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berpuasa ini sebetulnya banyak. Ini bukan lil hasr ya, bukan untuk hanya ini saja, bukan, tapi banyak. Tapi ini kita tekankan karena mungkin penting. Yang pertama, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Dalam sebuah hadis, la yazalun nasu fi khairin ma'ajjalul fitr. Orang-orang akan senantiasa dalam kebaikan, kata Nabi, selama mereka mengamalkan sunnah, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya adalah ba'da tayakkunil ghurub, setelah yakin sudah terbenam matahari. Au dhannihi bi amarah, atau dia menduga berat sudah tenggelam matahari dengan ada tanda-tanda. Jadi kalau masih ragu-ragu apakah sudah maghrib atau belum, ya, dia teringat ragu-ragu nih, ini sudah maghrib atau belum nih. Dia teringat bahwa ada sunnah menyegerakan berbuka puasa. Itu belum disunnahkan, ya. Bahkan batal puasanya kalau seperti itu. Baik, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa ba'da tayakkunil ghurub, setelah yakin dia sudah masuk waktu maghrib. Kemudian ta'khirus suhur. Suhur ya. Kalau suhur itu aktivitas makannya. Kalau sahur itu makanannya. Kalau ini kan menyegerakan aktivitas, melambatkan aktivitas makan sahur. Ya, ta'khirus suhur, melambatkan makan sahur, ini hukumnya adalah sunnah. Ya, batasnya sampai kapan? Batasnya jangan sampai kita ragu apakah sudah masuk waktu subuh atau belum. Ya, makanya ada jadwal imsakiyah kita. Itu sebetulnya bukan sebuah kewajiban ya. Jadwal imsak itu bukan sebuah kewajiban. Itu untuk kehati-hatian. Bahkan perawi hadis yang meriwayatkan beliau sahur bersama Nabi SAW, itu ukurannya adalah qadara 50 ayat. Seukuran 50 ayat. Ya. Ayat yang normal, yang standar ukuran ayatnya, kemudian dengan bacaan yang normal juga. Makanya guru-guru kita justru Ustaz, jadwal imsaknya itu setengah jam sebelum waktu subuh. Kita kan cuma 1/4 jam ya, 1/4 jam sebelum subuh. Nah, itu aja masih banyak yang masih melanjutkan rokoknya kalaupun sudah masuk waktu imsak. Oke. Yang penting belum subuh. Ya, itu sudah kebablasan melambatkannya itu ya. Jadi ta'khirus suhur, disunnahkan melambatkan makan sahur, batasnya adalah seukuran 50 ayat, setengah jam atau 20 menit lah. Baik. Kemudian tarkul mubalaghah bil madmadah wal istinsyaq, tidak boleh berlebihan dalam madmadah, berkumur-kumur dan istinsyaq di saat kita berwudu. Kita kan kalau berwudu di siang hari Ramadan kan tetap disunnahkan berkumur-kumur. Sunnah berkumur-kumur hanya sekedar saja, tidak disunnahkan berlebihan. Kalau berlebihan dan ada masuk ke dalam dengan ukuran yang tadi yang kita sebutkan ya, sampai ke makhraj berarti batal puasa. Masukkan air ke hidung saat mau berwudu, berlebihan pula dia nariknya sampai ada masuk ke dalam, maka batal puasanya. Kemudian wa tarkul istiyaq ba'da zawal. Ini tadi. Ini saja. Disunnahkan tidak menyikat gigi setelah masuk waktu zuhur. Disunnahkan tidak menyikat gigi setelah masuk waktu zuhur. Artinya jam 12.30 lah sekarang ya. Jam 12.30 sampai seterusnya itu makruh menyikat gigi. Oke. Cuman sebetulnya ada perbedaan pendapat antara para ulama mutaakhirin, antara Ibnu Hajar dan Romli. Kalau misalkan dia menyikat gigi bukan karena untuk menghilangkan bau dikarenakan puasa, tapi karena tidur misalkan. Nah, habis zuhur dia tidur. Orang kalau tidur kan biasanya setelah itu Masya Allah bau mulutnya. Baik, dia mau sikat gigi untuk menghilangkan bau dikarenakan tidur, ya, maka itu hukumnya diperbolehkan. Ya. Bau, ya, itu kan la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Ya kan? Bau mulutnya orang yang berpuasa
bau mulutnya orang yang berpuasa karena puasa. Adapun karena tidur, bau mulutnya bukan karena puasanya, tapi karena tidurnya. Itu memang betul-betul bau tuh, bukan wangi lagi tuh. Oke. Nah. Ya, jadi tarkul istiyak ba'da zawal, disunnahkan tidak menyikat gigi setelah tergelincir matahari. Tapi diperbolehkan menyikat gigi setelah zuhur dengan tujuan untuk menghilangkan bau karena tidur misalkan, atau karena yang lain, ya, bukan karena puasanya. La ilaha illallah, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Baik. Sudah 1 jam kita baru masuk Ramadan nih. Oke, cepat saja. Mayaqtasu bi Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Subutu Ramadan. Untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan itu ada 2 metode. Yang pertama adalah umum, secara umum. Kalau terjadi yang seperti ini, secara umum kita diwajibkan untuk berpuasa. Apa itu? Bi ikmali Sya'bana salasina yauman. Kalau Sya'ban sudah tanggal 30, otomatis besoknya tanggal 1 Ramadan dan wajib berpuasa. Oke. Au subutuhu 'inda hakim. Atau pemerintah sudah memutuskan besok tanggal 1 Ramadan, maka besok kita wajib berpuasa secara umum. Ya. Wa 'alal khusus, ada orang-orang yang dikecualikan tidak mengikut yang pertama. Ya. Siapa itu? Alaman ra'ah, orang yang melihat bulan secara langsung. Contoh, hari ini adalah tanggal 29 Sya'ban. Nanti maghrib pemerintah mengadakan ru'yah. Ternyata tidak dilihat oleh pemerintah, tapi saya melihat sendiri. Tapi yang saya lihat itu tidak saya sampaikan kepada pemerintah. Maka saya boleh puasa esok hari. Ya, saya boleh puasa esok hari. Kalaupun tidak diputuskan oleh pemerintah. Ini alal khusus, secara khusus ya. Oke. Wa 'ala man tawatara 'indahu ru'yatu. Atau sudah viral di sekelilingnya melihat bulan. Ya. Jadi belum ada keputusan dari pemerintah bahwa besok adalah tanggal 1 Ramadan, tapi ada orang-orang di sekitar kita yang melihat bulan dan sudah mutawatir, sudah viral sekali. Maka boleh kita berpuasa esok hari. Oke. Ini yang penting nih. Wa 'ala man 'arafahu bihisabih. Begitu juga bagi orang yang tahu masuknya bulan dengan kemampuan ilmu hisabnya. Ilmu falaknya, ilmu astronominya. Ya, bagi ahli falak, misalkan nih, kita kayaknya akan terjadi perbedaan lagi nih, bisa deh. Mudah-mudahan tidak, tapi sepertinya akan terjadi karena Muhammadiyah, ya, dari berita yang kita dengar, ya, akan memutuskan masuknya Ramadan dengan terlihatnya bulan 0 derajat, 0, sekian, 0 derajat. Kalau 0 derajat itu kan secara ilmu falak tidak mungkin nampak ru'yah lagi. Biasanya kan 3 ke atas baru nampak bulannya. Oke. Wa 'ala man 'arafahu bihisabih, orang yang mengetahui masuknya bulan dengan sebab ada kemampuan perhitungan bulannya, maka dia boleh untuk melakukan puasa esok hari. Tidak mengikuti pemerintah atau tidak mengikuti yang ikmal Sya'ban salasin. Boleh itu wajib, Ustaz? Boleh. Ayat. Boleh puasa esok hari. Oke. Wa 'ala man i'taqada sidqahu. Begitu juga bagi orang yang meyakini kebenarannya. Makanya sebetulnya husnudzan dari yang saya pahami dari penjelasan dari guru-guru kita, husnudzan yang perlu kita terapkan di lingkungan kita adalah teman-teman yang memiliki metode hisab itu masuk kepada kriteria yang kedua ini. Tahu ilmu falak, kemudian kan ada pengikutnya. Pengikut yang meyakini kebenaran ilmu falak, maka mereka diperbolehkan untuk puasa esok harinya, kalaupun belum ditetapkan di
pemerintahan. Yang jadi masalah ini kan terkadang pengikutnya ini hanya ngikut-ngikut saja, tidak sampai meyakini kebenarannya. Ya, nah, jadi kalau yang sampai yang hanya mengikut-ngikut saja atau yang ragu-ragu saja itu wajib mengikuti pemerintah. Syaratnya dia harus tahu betul atau dia meyakini kebenarannya. Oke. La ilaha illallah. Baik. Man yajibu alaihi shaum Ramadan. Nah, ini sepertinya tidak perlu sekali. Nah, apa nih? Baik, ini perlu nih, Ustaz ya. Man yajibu alaihi shaum Ramadan, orang-orang yang wajib berpuasa Ramadan itu syaratnya adalah mukallaf, kemudian al-muti, sanggup, al-muqim, orang yang mukim tidak sedang safar, dzu sihah, memiliki kesehatan. Baik. Nah, makanya orang yang sedang safar itu tidak diwajibkan untuk berpuasa dengan syarat. Ada nggak syaratnya di sini? Sepertinya di sini. Lagi mana? Nah. Oke. Ya. Orang yang sedang safar diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Artinya tidak wajib untuk berpuasa dengan syarat safarnya dimulai sebelum fajar. Ya. Safarnya dimulai sebelum fajar. Kemudian jarak tempuhnya sekitar 83 km. 83 km atau lebih. Kemudian safarnya harus safar yang mubah, bukan safar untuk maksiat. Kemudian safarnya bukan limujarrarit tanazzuh, bukan hanya untuk rekreasi. Ya, kalau hanya sekedar untuk rekreasi, tidak diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Nah, balik kampung berarti kan ada tujuan yang lain tuh. Baik. Kemudian tadi kan syarat supaya seseorang diwajibkan untuk berpuasa adalah al-mukallaf, al-mutiq, yang sanggup menahan lapar. Nah, bagaimana dengan pekerja berat? Ya, pekerja berat di sini jelaskan wa yalzamu ahlal amalil masyaqqi fi Ramadan kal hasadin wa nahwihim tabyitun niyah. Pekerja berat seperti para petani dan sebagainya itu diwajibkan di malam harinya berniat puasa esok hari. Ya, jadi dari awal diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian tsumma man lahiqahu minhum masyaqqatun syadidah aftar. Kalau misalkan di saat dia bekerja karena pekerjaannya mungkin berat sekali, sulit rasanya untuk melanjutkan puasanya, diperbolehkan dia untuk berbuka puasa. Bisa dipahami Ustaz ya? Nah, jadi dia diperbolehkan membatalkan puasa bukan karena pekerjaan beratnya, tapi karena tidak sanggup untuk melanjutkannya. Oke. Kemudian ini khusus ibu-ibu nih ya. Al-hamilu wal murdi'u aftarata. Khusus ibu-ibu maksudnya. Ya. Oke. Wanita hamil dan menyusui kalau membatalkan puasa, bagaimana hukumnya? In khafata, kalau mereka khawatir min ikhbari tabibin muslimin adil, dengan ponis dari dokter yang ahli ya, ala anfusihima faqat, khawatir terhadap kesehatan diri mereka saja, wajib alaihim al-qada'u faqat, yang wajib hanya mengqada puasanya nanti. Jadi boleh dia meninggalkan puasa tapi nanti wajib diqada. Qada saja ya. Kalau kekhawatirannya hanya untuk dirinya saja. Tapi ingat, kekhawatirannya ini harus dari medis, dari dokter, bukan khawatir sendiri saja, bukan. Baik. Kemudian in khafata ala waladihi ma faqat, kalau kekhawatirannya untuk anaknya saja atau untuk janinnya saja, wajib alaihi al qada' wal fidyah, wajib qada dan juga fidyah, karena kekhawatiran terhadap makhluk lain, yaitu janin atau anaknya. Oke. In khafata ala anfusihima ma'a waladihima, kalau ada kekhawatiran terhadap diri dan anaknya berdua sama-sama, wajib al-qada'u faqat, wajib mengqada' saja. Nah, jadi ini yang perlu kita kita hafal nih Ustaz ya. Kalau mereka khawatir terhadap anaknya saja, ada kata sajanya, maka di situ wajib mengqada' dan fidyah. Baik. Asbab wujubil fidyah bi tarki shaumi Ramadan.
Al-mulhaqat ini tambahan saja nih sebetulnya. Fidyah sepertinya tidak perlu kita jelaskan Ustaz ya. Kemudian apa lagi nih? Kafarah. Kafarah juga mungkin tidak perlu sekali. Jadi yang mewajibkan kafarah pada bulan Ramadan itu adalah dengan syarat afsada saumahu, dia batalkan puasanya fi Ramadan, khusus di Ramadan, bil jima'i, dengan hubungan suami istri. Jadi kalau dia batalkan puasanya bukan di Ramadan, ya, seperti hari ini, ya, dia puasa hari ini nih. Puasa apa namanya? Ayyamul Bid ya. Nah, dia puasa hari ini, dia batalkan dengan hubungan suami istri. Tidak wajib kafarah. Ya. Jadi afsada saumahu fi Ramadan bil jima'i. Kemudian yang membatalkan puasanya itu harus dengan jima'. Jadi kalau misalkan puasa Ramadan dia batalkan dengan makan, itu tidak wajib kafarah. Oke. Kemudian kamilal yaum, harus sempurna satu hari itu. Makanya kalau misalkan gini, puasa Ramadan dia batalkan puasanya dengan hubungan suami istri. Kapan dia hubungan suami istri? Jam 11. Panas-panasnya pula. Jam 11 12. Oke, hubungan suami istri. Batal puasanya dengan hubungan suami istri. Tapi di jam 2 dia mengalami mabuk atau pingsan. Artinya gila misalkan ya, gila di jam 2. Tidak sempurna satu hari itu dia wajib untuk berpuasa, maka tidak wajib membayar kafarah. Jadi harus sempurna satu hari. Sempurna satu hari itu dia tergolong orang yang wajib berpuasa. Ya. Jam 11 dia batalkan puasa dengan hubungan suami istri, kemudian jam 3 dia gila, maka tidak wajib bayar kafarah. Baik, kemudian bila syubhat, apa namanya, hubungan suami istrinya tanpa syubhat. Masuk sakit. Ya, hah? Sakit masuk. Sakit. Tiba-tiba sakit di jam 2. Tiba-tiba sakit jam 2. Orang sakit kan tetap wajib berpuasa. Dia sakitnya tidak wajib berpuasa itu. Ada. Jadi nanti sakit yang tidak wajib berpuasa adalah sakit la yurjabur'u. Sakit keras yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kalau sakit biasa-biasa saja tetap wajib berpuasa, ya. Cuman diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena tidak sanggup. Nah, ya. Makanya nanti dia wajib diqadha. Ya, orang yang sakit yang tidak berpuasa itu wajib diqadha, kecuali kalau penyakit yang keras tadi, penyakit berat tadi. Kalau penyakit berat memang betul-betul tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Tidak wajib mengqadha tapi wajib bayar fidyah. Bila syubhah, hubungan suami istrinya tanpa syubhat. Nah, ini sudah tahu lah tuh arti syubhat itu apa ya. Kemudian apa lagi? Jima'an tamman. Hubungan suami istri yang sempurna. Ini apa maksudnya itu kira-kira? Hubungan suami istri yang sempurna. Nah, jadi supaya seorang itu dikatakan berjima, ya, supaya dikatakan berjima adalah kalau dua khitan itu bertemu. Kan takbir beberapa redaksi di kitab-kitab fikih itu kan iltiqa'u al-khitanain. Dua khitan bertemu. Mana batas khitan dari laki-laki? Yaitu mohon maaf setelah hasyafahnya. Ya. Setelah hasyafahnya masuk, maka disitulah baru dikatakan berjima. Jima' tam namanya. Jadi kalau hanya setengah saja yang masuk, itu belum wajib kafarah. Ya, oke. Ini kafarahnya tidak perlu kita jelaskan sekali. Fidyahnya, fidyah itu apa? Fidyah itu adalah 1 mud. Ya. 1 mud itu ukurannya sekitar 600 gram setiap hari. Bagi yang wajib bayar fidyah, maka ukurannya adalah 1 mud dari makanan pokok, ukurannya 600 gram. Baik, kalau mau pakai uang boleh kita taklid kepada mazhabul Ahnaf. Tapi ukurannya adalah sekitar kilo, enggak, 2 kilo. Mana dia? 600 gram, 60 gram. Ini nih. Mana dia? 6 on. Iya kan? 600 gram kan 6 on ya? Ini dia. Ustaz ya.
Wa 'indal Hanafiyah kama fil Bahri Ra'iq annaha nisfu sa'. Fidyah itu bukan 1 mud, tapi setengah sa'. Kalau kita kan di mazhab Syafi'iyah, fidyah itu 1 mud. Artinya 1/4 dari 1 sa'. Kalau 'indal Ahnaf itu ukurannya adalah setengah sa'. Artinya 2 mud. Ya. Kemudian ukurannya adalah kilo warubu'. 1 kilo 1/4. Jadi ukurannya 1 kilo 1/4. Kalau di madhab Ahnaf. Makanya kalau kita uangkan, diuangkan ke situ, bukan diuangkan ke yang 600 gram tadi. Baik. Selanjutnya, nah itu sajalah. Al-bidayatul akhirah, ini permulaan yang terakhir. Jadi yang kita bahas yang tadi itu adalah masih permulaan masih permulaan bagi derajat jenis puasa yang kedua yang kita bacakan ini nanti. I'lam, ketahuilah bahwa an-shauma salasu darajat. Puasa itu ada 3 level. Shaumul umum wa shaumul khusus wa shaumu khususil khusus. Sudah tahu kita, sudah sering kita dengarin ya. Amma shaumul umum, puasanya orang awam, fa huwa kafful batan wal faraji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluh. Jadi yang kita bahas yang tadi itu adalah masih permulaan saja. Menjaga diri dari yang membatalkan puasa. Kemudian ada puasa al-khusus, fahuwa kafus sam'i, menjaga pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki dan semua anggota tubuh anil atham, dari dosa-dosa, bukan hanya sekedar menjaga dari yang membatalkan puasa. Kemudian wa amma shaumu khususil khusus, yang lebih tinggi lagi, yaitu fa shaumul qalbi anil hadamid daniyah, menjaga hati dari pencernaan yang kotor, wal afkarid dunyawiyah, dan pikiran duniawi, wa kaffuhu an masiwallah, dan menjaganya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau puasa di level yang ketiga ini, kita memikirkan sesuatu selain Allah saja sudah batal puasanya. Nah, makanya saya sebut ini adalah al-bidayatul akhirah. Bagi kita yang tadi itu sudah terakhir, tapi bagi yang level kedua dan ketiga itu baru awal saja. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Nah, silakan para asatid, ada yang mau ditanyakan? Nah, yang di belakang dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, terkait pembahasan Ramadan Ustaz. Ya, Ustaz. Tadi sudah banyak lebar dijelaskan. Cuman perlu saya bertanya Ustaz, penjelasan yang agak mendetail di tengah-tengah masyarakat Ustaz. Di tengah-tengah masyarakat itu salah satunya adalah tadi saya jelaskan mengenai kodok dan fidyah Ustaz. Ini pertanyaan yang sering di masyarakat, mungkin saya berharap penjelasan yang agak detail Ustaz. Sehingga nanti orang bertanya kan sama kami ini, Ustaz kalau fidyah itu bagaimana gitu kan? Ya. Sehingga kami bisa menjelaskan. Dan yang kedua, tadi Ustaz sampaikan terkait mengenai hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini kan bisa batal puasa Ustaz. Nah, ada namanya bayar kafarah Ustaz. Itu kalau siang, kalau saat malam dia kalau di Ramadan gimana gitu. Karena penjelasan itu. Karena kadang banyak orang tak tahan kan. Oke. Karena kan masih dalam bulan Ramadan gitu. Nah, itu boleh. Malam enggak boleh. Baik. Udah, Ustaz? Fidyah itu apa tadi? Apa tadi fidyah itu, Ustaz? Ngeblank. Hah? Tentang apa tadi fidyahnya? Penjelasannya. Berarti kita ulangi lagi tadi penjelasan fidyah. Baik. Kalau beras 5 kilo gitu kan, kadang. Ya. Oke. Kita ulangi lagi tadi ke fidyah, Ustaz ya. Iya. Ya.
Ke kafarah dulu ya. Kafarah tadi, Ustaz ya. Yang mewajibkan kafarah itu harus afsada saumahu. Dia batalkan puasanya. Kalau di malam hari kan dia bukan berstatus puasa. Berarti tidak mewajibkan kafarah kalau di malam hari. Nah, apalagi kan sudah yang penting dia berstatus puasa nggak di situ. Berstatus puasa kan berarti dari fajar sampai maghrib. Ya saja. Makanya tadi ada yang saya tidak bacakan sebetulnya. Ada yang saya tidak bacakan. Kalau misalkan begini, mohon maaf ya, mohon maaf. Sebelum subuh dia hubungan suami istri. Belum selesai, tiba-tiba adzan. Masih di dalam nih. Pas adzan masih di dalam, itu wajib dia cabut. Kalau dia lanjutkan, maka wajib bayar kafarah. Pas adzannya. Kalaupun belum mandi, kan orang yang junub itu tidak membatalkan puasa. Jadi puasanya orang yang junub itu hukumnya sah. Misalnya, oke. Ya? Harus tetap puasa. Oke. Jadi kalau tadi hubungan suami istri di malam hari itu tidak mewajibkan kafarah. Apalagi kan sudah ada ayatnya. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Baik. Fidyah. Gimana cara menjelaskan secara cepatnya nih? Miqdarul fidyah. Ukuran dari fidyah. Amman ajaza 'anil shaum, bagi orang yang tidak sanggup untuk berpuasa. Siapa itu? Yaitu orang tua satu. Kemudian tadi yang terkena penyakit yang susah sekali sembuhnya, meskipun belum tua, ya, meskipun belum tua. Ukurannya berapa? Muddun 'inda Syafi'iyah wal Malikiyah. Satu mud itu berapa? 600 gram. Jadi berasnya 600 gram. Itu ukurannya. Misalnya 600 gram beras, itulah yang dibayarkan untuk fidyah bagi orang tua atau orang yang sakit, atau tadi yang hamil atau yang menyusui. Ketika dia wajib bayar fidyah. Baik. Kalau mau bayar pakai uang bagaimana hukumnya? Berapa jadi uang? Iya. Nah nih, wa 'indal ahnaf tujzi wal qimah. Boleh bayar pakai duit. Wa idza qallada asy-syakhsu madhhab al-Hanafiyah, kalau seseorang mengikut madhab Hanafiyah, fayalzamuhu ikhraju qimatil miqdaril wajib, dia wajib mengeluarkan seukuran yang wajib menurut Hanafiyah juga, yaitu berapa? Wa huwa kiloan wa rubu'. 2 kilo seperempat. Oh ya, jadi tadi yang kita baca itu kan Al-Hanabilah tuh ya, ayat. 2 kilo seperempat. 2 kilo seperempat per hari. Per hari. 2 kilo seperempat per hari kalau mau diuangkan. Kalau dia baca seminggu berarti selama seminggu bayar. Iya, 2 kilo seperempat dikali 7. Oh, bukan selama sebulan saja. Hah? Bukan sebulan berarti 600 gram, bukan. Sebulan 2 kilo, bukan. Ini per hari. Ya sudah. Nah, jadi 2 kilo seperempat itulah kalau mau diuangkan. Kalau tidak mau diuangkan 600 gram. Maka lebih mudah sebetulnya 600 gram kan. Nah, kalau mau lihat nominal harganya, membandingkannya. Baik. Jadi kalau dia misalnya 10 hari dia bisa jatuhnya kan? Iya. Jadi 10 hari dia coba bayar kan? Iya. Kalau dia tidak puasa selama 10 hari dan dia mau mengeluarkan duit, kalikan 2 kilo seperempat. Berarti selama 10 hari berarti kan? Iya. Kalau untuk bayar fidyahnya tergantung kita lagi Ustaz, mau kasih sama fakir miskin yang membutuhkan. Oh iya, ada satu lagi. Ini nih. Wa yujuzu i'ta'u fidyati yaumaini aw aktsara li miskinin wahid. Boleh kita berikan fidyah itu satu mud, yang satu fidyah boleh diberikan ke satu orang, atau 2 fidyah atau lebih ke satu orang. Yang tidak boleh itu satu fidyah ke 2 orang. Cuman 600 gram dibagi 2 lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian yang berhak menerima fidyah itu cuma fakir miskin saja, bukan seperti zakat. Ya. Nah, jadi cara mendistribusikannya boleh kepada satu orang miskin 1 fidyah atau lebih.
Yang tidak boleh itu satu fidyah kepada 2 orang. Ya sudah? Oke. Limiskinin wahid, bagi 1 orang miskin. Baik. Nah, ada lagi? Ya, yang Bapak dulu ya, Bapak dulu. Bapak dulu. Silakan, Pak. Harusnya ya. Pada hari ini nampaknya yang belum ya. Ya udah nanti dulu, tahan dulu. Iya. Biar waktunya cukup. Silakan, Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini nampaknya pelatihan yang kita dapatkan tentang puasa menambah wawasan kita lebih dalam lagi, sehingga nantinya dapat kita pergunakan untuk turun ke lapangan ataupun kepada jemaah untuk menjelaskan tentang hal puasa ini, Ustaz. Dan selanjutnya dalam kesempatan yang berbagi ini tadi saya ada menggarisbawahi tentang yang membatalkan puasa, yaitu hilang akal, Ustaz. Yes. Hilang akal. Jadi di antara jemaah terkadang itu banyak pertanyaan tentang hilang akal, Ustaz. Ya. Walaupun sebentar, Ustaz, ya. Hilang akal sebentar membatalkan puasa. Ya. Jadi ada pertanyaan jemaah itu, kalau sebenarnya stres, Ya. itu bagaimana? Kan gitu. Kan hilang juga akalnya walaupun sebentar. Ya kan? Kemudian linglung katanya. Kan hilang juga akal walaupun sebentar. Dan selanjutnya yang paling lucu lagi, untuk lucu orang itu katanya lupa mereka sedang puasa. Kan lupa juga sebentar, hilang akal sebentar. Bagaimana, Ustaz? Ustaz? Baik. Terima kasih, Bapak. Terkait hilang akal adalah yang membatalkan puasa itu yang hanya sebentar, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah yang di level ketiga, gila. Hanya gila sajalah yang membatalkan puasa yang sebentar. Adapun stres itu kan semacam mabuk saja. Ya, linglung itu semacam mabuk saja. Itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau hanya sebentar. Kecuali kalau linglungnya tadi sepanjang hari. Itu baru membatalkan puasa. Ya, stres sepanjang hari, itu tidak membatalkan puasa. Itu baru membatalkan puasa, ya, afwan. Kalau mulai dari subuh sampai maghrib. Jadi kita pahami tadi level-level tadi, Pak, ya. Nah, yang membatalkan puasa yang hanya sebentar hilang akal itu adalah gila. Adapun yang lainnya tidak membatalkan puasa. Oke, mudah-mudahan dipahami. Ya, silakan. Ya. Mohon maaf para sertif kalau bertanya kisahnya jangan panjang-panjang ya. Jadi langsung pada pertanyaan. Karena tadi malam banyak habis waktu, kisah dulu baru tanya. Jadi mohon maaf ya, langsung pada poin pertanyaan. Kata pengantar. Ustaz, langsung saja masalah fidyah tadi, Ustaz. Ada teman di lapangan, misalnya orang sakit sudah bertahun-tahun dan dikumpulkan beras fidyah tadi. Kalau main Ustaz per kilogram beras kan, terus nanti dikasihkan ke satu orang fakir miskin, terus berasnya lagi itu diambil lagi, Ustaz. Karena kan, terus seolah-olah orang yang dikasih tadi mensedekahkan lagi ke orang yang berfidyah tadi. Itu bagaimana kita itu, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih, Ustaz. Ini termasuk hilah yang disebutkan oleh para fuqaha ini. Ya, bagaimana hukumnya? Ya boleh. Cuman kan kalau ada niat untuk mengkelah, hati-hati di situ, di niatnya. Ya, boleh nggak seperti itu? Sah nggak fidyahnya? Sah. Secara fikihnya sah. Cuman kita kembali ke niatnya. Tahu tadi prakteknya, Ustaz, ya? Prakteknya tadi kan saya mau bayar fidyah, kebetulan ada 500 fidyah nih yang mau saya bayar nih. Kalau 500 fidyah nggak terbayarkan, jadi saya janjian nih sama fakir miskin nih. Seperti itu, Ustaz, ya? Saya janjian sama satu fakir miskin, ini fidyahnya cuma 1. Saya kasih ke dia 1, kemudian dibalikkan lagi, dibalikkan dengan hibah. Otomatis kan itu beras jadi hak milik saya jadi. Ya, Ustaz, ya? Oke, baru saya berikan lagi sebanyak 500 kali. Boleh nggak seperti itu? Secara hukum fikihnya betul, itu sah-sah saja. Cuman itu termasuk hilah, jalan pintas. Hati-hati kalau lewat jalan pintas. Baik, itu tergantung niatnya, Ustaz. Allahu a'lam. Ya, silakan.
Sony nanti dulu, ditahan dulu Sony ya. Sudah sering bertanya. Baik, Iya, Ustaz. kalau meninggal di waktu puasa, ya. apakah yang meninggal ini wajib difidyahkan Ya. atau mengqadha puasa tapi dengan ahli warisnya? Sekian. Baik, terima kasih, Ustaz. Meninggal di bulan puasa, dia puasa nggak dari awal? Nah, dari awal puasa, kemudian ini hari kelima misalkan, hari kelima meninggal di saat dia puasa. Apakah puasa hari kelima ini wajib diqadha atau difidyahkan begitu? Nah, itu tidak wajib, Ustaz. Ya, tidak wajib. Tidak wajib difidyahkan, tidak wajib diqadhakan. Kecuali kalau misalkan dia punya hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau dia punya hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya, itu boleh diqadhakan oleh ahli warisnya. Langsung batal hari ke-3. Yang hari kelima. Nah, hari kelima itu batal. Ya, tapi tidak wajib diqadha. Nah. Oke, mudah-mudahan terjawab, Ustaz ya. Baik, ada lagi? Nah, silakan. Silakan. Ustaz. Waalaikumsalam. Gak usah pakai mic, Pak. Gak usah pakai, langsung aja. Langsung aja. Mengenai kafarat tadi. Iya, Pak. Kafarat itu apabila dilaksanakan sesuatu yang terlarang, apakah hukumannya itu membayar puasanya 2 bulan berturut-turut atau membayar uang itu? Mana yang utamakan itu? Dia sehat, dia orang kaya. Baik. Maka dia boleh memilih utamakan puasa yang berturut-turut. Bagaimana gitu? Baik. Ya. Oke. Copot aja ya, copot aja. Copot aja. Atau kedengaran nggak begini, Pak? Oke. Ada tadi yang ya, ini tadi yang kita tidak sempat bacakan, Bapak ya. Kafarah dengan sebab membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri tadi itu apa saja? Wahya ahadu salasati asya'a murattabah, yaitu salah satu dari yang 3 ini, tapi syaratnya murattabah, harus berurut. Satu dulu, kalau tidak sanggup baru yang kedua, kalau tidak sanggup baru yang ketiga. Ya, Pak ya? Apa saja? Yang nomor 1, itqu raqabati mu'minah, memerdekakan budak yang mukmin, yang beriman, yang Islam. Sekarang tidak ada lagi budak, berarti tidak sanggup lagi. Nah, masuk ke level yang kedua. Apa itu? Siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini harus dia coba dulu. Iya, dia coba dulu, ya, dia coba 1 bulan, masuk ke bulan kedua ada yang batal. Nah, berarti ulangi lagi. Harus berturut-turut 2 bulan tuh. Ya. Setahun 2 tahun tidak sanggup, ya, setelah diperiksa oleh dokter, oh, kamu ini tidak pantas lagi untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak membahayakan kepada dirimu. Kalau sudah ada seperti itu, vonis dari dokter, baru dia boleh berpindah ke yang ketiga. Kalau hanya dia coba-coba di situ karena kelalaian saja, ya, batal pada hari selanjutnya, harus diulangi dari hari pertama. Nah, itu belum boleh berpindah ke level yang ketiga. Oke, jadi level pertama itu raqabati mu'minah, memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, dicoba dulu, ya, sampai bisa, sampai ada vonis dari dokter tidak bisa puasa lagi. Kemudian kalau tidak sanggup, kalau tidak bisa berpuasa lagi, it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Bikulli miskinin mud, bagi setiap orang itu 1 mud. 1 mud tadi adalah 600 gram beras. Oke, ya Pak? Ya, harus puasa dulu. Baik, puasa dulu Pak Ustaz ya. Itu nyolong tanya aja bisa main serobot aja. Tunggu dulu, persilakan dulu, jangan nyolong dulu. Biasanya pakai tertib ya, jangan main serobot aja. Oke, ayo, 1 topik coba, ayo. Agak dijelaskan sampai ke
ke bawah saja. Oke. Ini beliau baru hadir Ustaz. Iya. Singkatnya Ustaz. Baik. Ustaz Taufik tadi terlambat datang nih. Tadi kami sudah menyebutkan syarat-syarat supaya wajib kafarah itu adalah kalau dia membatalkan puasanya dengan jima yang sempurna. Ya, saya ngerti Ustaz. Maksud saya jadi puasa. Ini penjelasan dari yang tadi. Nah, oke. Hukum itu kan ada urutan tuh. Hukumannya yang pertama, kedua, ketiga. Ya. Dan itu kan ada kalimat wajib. Iya, saya jelaskan dulu, Ustaz. Jadi membatalkan puasa dengan jima yang sempurna. Jima yang sempurna itu apa? Masuk sempurna bagian kepalanya. Ya. Masuk sempurna bagian kepalanya. Makanya perempuan itu tidak wajib bayar kafarah. Tenang. Perempuan tidak wajib bayar kafarah. Kenapa? Karena dia membatalkan puasanya bukan dengan jima yang sempurna. Baru setengah saja yang masuk. Mohon maaf ya. Baru setengah saja yang masuk, kan sudah batal puasanya. Sudah batal puasa perempuan. Ya kan? Belum jima yang sempurna sudah batal puasanya. Makanya perempuan tidak wajib bayar kafarah. Di sini kan disebutkan wa tajibu hadhil kafaratu 'ala ar-rajuli la 'ala al-mar'ah. Kafarah ini hanya diwajibkan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kenapa perempuan tidak wajib bayar kafarah? Karena dia membatalkan puasanya bukan dengan jima yang sempurna. Dia membatalkan puasanya dengan setengah jima. Yaitu karena ada masuk bagian dari kepalanya tadi. Jadi Ustaz Taufik aja yang puasa gitu ya. Baik, satu lagi wa tatakarrarul kafaratu bitakarruril ayyam. Kafarahnya bisa berulang-ulang, bisa dikalikan dengan pengkalian hari. Misalkan hari pertama dia batalkan puasanya dengan jima, hari kedua dia batalkan juga dengan jima, hari ketiga berarti 3 kafarah. Ya saja. Hari pertama, kedua, ketiga masing-masing dibatalkan dengan jima berarti 3 kafarah. Tapi kalau satu hari dia berkali-kali jima di situ, nah itu berarti cuma 1 kafarah saja. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ya. Terakhir ya. Tapi pertanyaannya dilarang simak lagi ya, karena masih bujang. Ya. Ada lagi? Silakan, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa bunyi ayatnya tidak as-shaum, Ustaz? Kenapa as-siyam? Nah. Kemudian apakah boleh berbuka puasa sebelum dapat waktu azan maghrib? Karena sebelum dapat waktu azan kan Ustaz udah terbenam matahari, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi pertanyaannya kayaknya tidak ada hubungannya dengan fikih puasa ya. Yang pertama, as-shaum wa siyam itu sama saja, sama-sama masdar dari kata shoma. Baik. Tadi kita sebutkan bahwa waktu berbuka itu adalah waktu puasa itu adalah mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, bukan sampai azan maghrib. Yang penting adalah tenggelam matahari. Jadi azan itu adalah hanya sebagai tanda tenggelam matahari atau tidak. Makanya kita kan tidak boleh berpatokan hanya ke azan saja. Contoh Ustaz, tenggelam matahari sebetulnya jam 6. Dia azan jam 6 kurang 2 menit. Boleh nggak kita berpatokan ke azan tuh? Tidak. Batal puasa kita seperti itu tuh. Jadi kalau tenggelam matahari jam 6, berarti disitulah waktu berbuka. Dia azannya jam 6 lewat seperempat. Itu tidak masalah. Ya, tidak mesti ditunggu azan. Jadi patokannya adalah tenggelam matahari. Ya sudah. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.